warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Kita dapat melangsungkan kajian online ya, dengan satu tema yang sangat penting ya, yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya, yaitu tentang Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam syariat Islam. Sumber yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, baik dalam bidang akidah ataupun dalam bidang yang lainnya. Maka Al-Quran menjadi tumpuan utama di dalam pensyariatan Islam. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sunnah pun merupakan sumber kedua dalam syariat Islam, yang mana itu pun berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua sumber ini, Al-Qur'an dan Sunnah, merupakan sumber yang sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, setiap kaum muslimin wajib untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah agar kehidupan mereka, agar kehidupan kita semuanya bahagia di dunia dan di akhirat. Karena sejatinya Al-Quran merupakan way of life, jalan kehidupan ya, jalan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Karena Al-Quran turun bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, maka apa saja yang dibawa oleh Nabi adalah untuk seluruh umat manusia, termasuk Al-Quran dan Sunnah. Bukan khusus untuk kaum muslimin, tapi untuk kebahagiaan seluruh umat manusia. Karena Nabi diutus untuk seluruh umat, bukan untuk umat tertentu seperti nabi-nabi sebelumnya, tapi untuk seluruh umat. Karena Nabi adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Maka seluruh umat
manusia, terutama tentu saja kaum muslimin, ini harus belajar dengan baik tentang Al-Quran. Oleh karena itu kita saksikan bersama, ya, di zaman ini begitu banyak orang berlomba-lomba di dalam belajar Al-Quran. Mulai dari tahsin Al-Quran, belajar membaguskan membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Begitu banyaknya rumah-rumah Al-Quran, ya, rumah-rumah Al-Quran, lembaga pendidikan yang mempelajari tentang Al-Quran, ya. Ada pondok tahfidz, ada rumah Al-Quran, ada yang lainnya, yang mana lembaga pendidikan tersebut, ya, memiliki tujuan khusus, yaitu mempelajari dan menggali Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai kaum muslimin tentu lebih utama dan lebih tertuntut untuk belajar dan saling belajar. Setelah kita bisa dari belajar tersebut, kita mengajarkan kepada orang lain tentang Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah kitab mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia, sangat mengetahui apa yang lebih maslahat bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus lebih menyebarluaskan tentang Al-Quranul Karim, dari segi membacanya, dari segi menghafalnya, dari segi mentadabburinya, dari segi mengetahui tafsirnya, terlebih lagi mentadabburinya dan mengamalkannya, sehingga Al-Quran menjadi kitab yang terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku kita sehari-hari. Tentu saja pribadi yang mengamalkan Al-Quran, dia akan menjadi Al-Quran berjalan di muka bumi ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Nah, akhlaknya adalah Al-Quran. Beliau seperti Al-Quran berjalan, di mana ajaran-ajaran Al-Quran terdapat pada diri beliau, sehingga para sahabat melihat akhlak beliau, melihat ajaran Islam ada pada beliau, melihat qudwah hasanah yang ada pada beliau. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya pun patut, ya, harus, ya, mencontoh beliau. Karena itu diantara salah satu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa balasannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Semoga dalam mukadimah ini, ya, kita semuanya menjadi semangat untuk terus mempelajari Al-Quran dan tidak putus dari mempelajari Al-Quran, ya. Oleh karena itu nanti kita akan membahas sedikit demi sedikit, mengupas, ya, pelajaran-pelajaran mutiara-mutiara yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin cukup sekian dulu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.